Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 262. Pada hari ini, saat Dev masih berlatih, Yisha memasak makanannya sendiri dan membawanya ke Dev. Pola makan dan kehidupan sehari-hari Dev akhir-akhir ini semuanya diurus sendiri oleh Putri Yisha. Faktanya, Dev memahami pikiran Putri Yisha, dan dia juga menganggap serius dedikasi Putri Yisha, tetapi dia belum bisa menjanjikan apapun kepada Putri Yisha. Saatnya makan. Putri Yisha memanggil Dev. Dev perlahan membuka matanya, dan hendak bangun dari tempat tidur untuk makan, ketika tiba-tiba lampu merah melintas di pinggangnya, diikuti oleh suara cemas Ruby. Ketika Dev pergi, dia memberi Ruby slip giok transmisi suara, hanya agar Ruby dapat menghubunginya kapan saja jika dia memiliki masalah mendesak. Dev, kamu di mana? Ruby bertanya dengan cemas. Nona Liu, saya dekat sekte Kuali Giok. Ada apa? Dev tidak mengatakan bahwa dia berada di kota kerajaan iblis. Dia takut Ruby mungkin salah paham. Bagus, kalau begitu cepatlah. Zarko membawa orang kembali, dan sekarang aku telah memerintahkan orang untuk menutup gerbang sekte, dan formasi perlindungan gunung sekte juga telah diaktifkan. Tapi mereka akan segera bisa menerobos. Kali ini, para pembudidaya iblis yang dibawa Zarko dari kota Raja Mingli sangat kuat. Ruby buru-buru menjelaskan situasinya kepada Dev. Oke, aku akan kembali, tunggu aku, pastikan untuk tetap bertahan. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menutup komunikasi, bahkan tidak makan, dan lari dengan cepat. Hei, Putri Yisha mengejarnya. Dev, apa yang kamu lakukan? Siapa wanita itu tadi? Putri Yisha sedang menebak-nebak Ruby ketika dia mendengar identitas suara Ruby. Itu hanya seorang teman, kamu bantu aku untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahmu, jangan biarkan dia tahu keberadaanku. Dev berkata kepada ikuti Putri Yisha untuk menjelaskan dengan cepat. Hei, apakah sekte Kuali Giok dalam bahaya? Apa hubunganmu dengan sekte Kuali Giok? Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Putri Yisha mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Dev. Sangat disayangkan bahwa Dev tidak dapat mendengar satu kata pun dari ucapan Yisha. Pada saat ini, Dev telah berlari beberapa mil jauhnya. Kamu sangat peduli dengan wanita lain, dan kamu mengabaikanku. Putri Yisha cemberut dengan tidak puas, tapi dia tetap pergi mencari Kaisar Iblis Yihe dan memberitahu Yan Yihe tentang Dev. Ketikka tave perkekaske sekte Kuali Giok, titepan kerpang sekte Kuali Giok, sarkko memimpin ratusan tentara puastari kotta Raja Mingli untuk menkepung sekte Kuali Giok. Dan di samping Zarko, seorang lelaki tua kurus sedang menggumamkan sesuatu. Orang tua ini adalah penjaga kota Raja Mingli, dan kekuatannya telah mencapai peringkat kelima dari alam komposit. Raja Li mengirim penatua ini ke sini untuk membantu Zarko merebut posisi penguasa dari sekte Kuali Giok. Seorang penjaga di peringkat kelima dari alam tubuh komposit sudah cukup untuk membantu Zarko mendapatkan kembali posisinya sebagai master sekte. Anda harus tahu bahwa anggota terkuat dari sekte Kuali Giok hanyalah sesepuh kedua, yang hanya merupakan peringkat ketiga dari tubuh komposit dunia. Zarko saat ini masih tidak tahu bahwa penatua kedua tidak merebut sekte Kuali Giok dan menjadi penguasa, tetapi sekarang penguasa adalah Ruby. Jenderal Qi, kamu bisa menghancurkan formasi penjaga gunung ini? Zarko bertanya kepada penjaga di sampingnya dengan hormat. Formasi belaka, bagaimana bisa menahanku? Jenderal Qi mencibir dan berkata. Saya melihat Jenderal Qi terus melantunkan formula di mulutnya, dan satu demi satu tanda bangkit dari tubuhnya, dan kemudian melayang di udara, memancarkan sinar cahaya, terus-menerus menyinari formasi penjaga gunung. Diiringi dengan semburan suara, formasi pelindung gunung mulai bergetar terus-menerus, dan seluruh sekte Kuali Giok juga bergetar. Tampaknya formasi pelindung gunung tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, di aula utama sekte Kuali Giok, suasana yang mencekam dan sangat menindas. Ruby duduk di kursi raja, mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya. Master sekte, formasi perlindungan gunung kita mungkin tidak bertahan lama. Kamu harus melarikan diri dari jalan rahasia, aku akan tinggal dan melawan Zarko. Penatua ketiga membujuk Ruby. Mereka semua tahu bahwa Zarko membawa orang-orang dari kota Raja Mingli kali ini, dan juga membawa ahli kelas 5 dari alam tubuh komposit. Mereka jelas bukan lawan.
Jika formasi yang melindungi gunung ditembus, yang akan mereka hadapi adalah pembantaian sebagai penguasa. Ruby tidak bisa dibunuh. Selama Ruby masih ada, sekte Kuali Giok masih ada. Penatua ketiga, saya sudah menghubungi Dev. Dia mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. Sebagai penguasa, bagaimana saya bisa melarikan diri? Bahkan jika saya mati, saya akan mati di sekte Kuali Giok. Ruby berkata dengan tegas. Master Sekte, bahkan jika Tuan Chen sedang dalam perjalanan, mungkin perlu waktu untuk mencapai sekte Kuali Giok. Dan formasi perlindungan gunung kita mungkin tidak bertahan lama. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyerah pada Zarko itu, bahkan jika dia adalah guruku sebelumnya, aku tidak akan pernah mengkhianati Anda. Hengki juga membujuk Ruby. Mereka semua berharap Ruby dapat melarikan diri dari jalan rahasia. Oke, berhentilah membujukku. Aku tidak akan pergi. Paling buruk, aku akan mati. Prioritas utama adalah, kita perlu menemukan cara untuk menunda waktu. Ruby melambaikan tangannya, memberi isyarat tidak untuk membujuknya pergi. Yang mulia, bahkan jika Tuan Chen ada di sini, dengan kekuatannya, saya khawatir akan sulit untuk berurusan dengan biksu kelas 5 dari alam komposit. Lagi pula, dia baru saja dipromosikan ke alam komposit. Meskipun dia bisa berurusan dengan biksu kelas 3 dari alam komposit, seharusnya itu batasnya. Tidak ada yang bisa melompati begitu banyak pertempuran, kan? Penatua ketiga tidak berpikir bahwa Dev akan mampu menghadapi kultivator tingkat 5 ketika dia datang. Bagaimanapun, Dev baru saja dipromosikan ke alam tubuh komposit. Meskipun Dev mengalahkan Yakub dan dapat dengan mudah menangani penatua kedua, mereka hanyalah peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Tapi kali ini, yang dibawa Zarko bersamanya adalah master peringkat kelima dari alam tubuh komposit Kota Raja Mingli. Bisakah Dev masih menghadapinya? Penatua ketiga, aku percaya pada Dev. Bahkan jika Dev tidak bisa menyelamatkan kita, itu akan menjadi takdirku. Mata Ruby bersinar dengan cemerlang, dia memiliki kepercayaan buta pada Dev. Di dalam hatinya, Dev adalah prajurit yang maha kuasa. Master Sekte, jika itu benar-benar tidak berhasil, haruskah kita mengundang penatua tertinggi? Kata Hengki. Penatua tertinggi tidak bisa keluar dalam pengasingan. Tidak ada yang bisa mengundangnya untuk membantu. Kecuali Sekte Kuali Giok menghadapi kehancuran, dia akan keluar sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bergerak meskipun langit runtuh. Ruby menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, bukankah ini krisis yang dihadapi Sekte Kuali Giok menghadapi kehancuran? Tanya Hengki bingung. Sebagai bawahan Dev. Hengki, Zarko juga sesepuh dari Sekte Kuali Giok. Dia memimpin orang untuk menyerang Sekte Kuali Giok hanya untuk merebut kekuasaan, bukan untuk menghancurkan Sekte Kuali Giok. Jika penatua tertinggi ingin mengurusnya, terakhir kali penatua kedua muncul dengan seorang kultivator iblis seperti Yakub, penatua tertinggi bisa maju untuk menghentikannya. Penatua ketiga mengikuti Hengki dan menjelaskan. Hengki mendengarnya, dan berhenti berbicara. Sekarang penatua tertinggi tidak dapat diandalkan, dan hanya dapat mengandalkan Dev. Tapi sekarang Dev tidak tahu di mana dia berada, dan dia tidak tahu apakah dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk datang ke Sekte Kuali Giok. Melihat formasi yang melindungi gunung akan segera dihancurkan, tidak pasti apakah bisa bertahan sampai Dev tiba. Ketua Sekte, aku akan pergi menemui Zarko dan menunda waktu. Penatua ketiga memutuskan untuk maju, menunda waktu, dan menunggu Dev tiba. Aku akan pergi juga. Lagi pula, kita adalah master dan murid, jadi kita bisa mengulur waktu. Hengki juga buru-buru berkata. Ruby mengangguk dan berkata, oke. Kalian berdua harus berhati-hati, jika terjadi sesuatu, segera mundur ke aula utama, formasi pelindung rusak, kita masih bisa mengandalkan aula utama ini untuk melawan sebentar. Oke. Penatua ketiga dan Hengki berbalik dan meninggalkan aula untuk menunda waktu. Ruby bersandar di singgasana penguasa, dengan antisipasi di matanya. Dev, aku tidak tahu apakah aku bisa menunggumu. Ruby memikirkan kembali Dev, tidak pernah melupakan Dev. Sekarang mereka dalam bahaya, Ruby tidak tahu apakah Dev bisa sampai di sana, jika Dev tidak bisa tepat waktu, maka mereka berdua akan berpisah, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Gerbang Sekte Kuali Giok. Dengan antisipasi di matanya.
Zarko tampak sedikit terkejut ketika penatua ketiga dan Hengki yang keluar. Adik ketiga, aku tidak berharap kamu berkompromi. Kakak kedua sekarang duduk di singgasana Master Sekte, bukankah itu luar biasa, bahkan saudara kedua tidak datang untuk bertemu satu sama lain. Zarko berkata dengan dingin kepada penatua ketiga. Zarko berpikir bahwa penatua ketiga pasti akan menemani Ruby untuk bertarung sampai mati, dan dia tidak akan pernah tunduk pada penatua kedua. Tapi sekarang tampaknya penatua ketiga juga berlindung pada penatua kedua. Hengki, kamu adalah murid besarku, dan aku memiliki harapan besar untukmu sebagai seorang guru. Terakhir kali aku melarikan diri sebagai seorang guru, itu juga langkah yang tidak berdaya. Kali ini, aku memimpin orang untuk mengambil kembali yang awalnya milikku. Sekarang kamu ambil penjaga gunung ini, buka formasinya. Datanglah ke gurumu, aku akan memaafkanmu. Zarko menatap Hengki lagi dan berkata. Hengki dan penatua ketiga saling memandang, dan mereka tiba-tiba punya ide di hati mereka. Karena Zarko tidak tahu bahwa penatua kedua telah mati, dan sekarang Ruby adalah penguasa, maka mereka dapat memanfaatkan celah informasi ini. Guru, bagus sekali Anda bisa membawa orang kembali, tapi saya tidak bisa menutup formasi perlindungan gunung. Paman kedua memegang hak untuk membuka dan menutup formasi perlindungan gunung di tangannya sendiri. Paman guru biasa mengontrol formasi dari seluruh sekte Kuali Giok, tapi sekarang dia tidak mempercayaiku sama sekali, jadi aku tidak tahu bagaimana cara menutup formasi perlindungan gunung ini. Hengki berkata dengan serius. Melihat ekspresi Hengki, Zarko mempercayainya. Lagi pula, Hengki adalah muridnya, dan penatua kedua tidak akan mempercayainya dengan mudah. Kakak tertua, setelah kamu melarikan diri, kakak kedua mengambil keuntungan dari para pembudidaya iblis itu untuk menduduki seluruh sekte Kuali Giok dan mengurung wanita tertua. Kami tidak punya pilihan selain berkompromi dan mematuhi perintahnya. Sekarang Anda kembali, sungguh luar biasa, ketika Anda adalah tuan dari sekte Kuali Giok kami, setidaknya Anda akan terbuka, dan Anda tidak akan pernah berkolusi dengan klan iblis. Jika keluarga bangsawan tahu, maka tidak ada yang akan bekerja sama dengan sekte Kuali Giok kita. Penatua ketiga tampak bersemangat, menunjukkan bahwa dia menyambut Zarko untuk membawanya kembali. Melihat kelakuan penatua ketiga dan Hengki, Zarko sedikit bingung sejenak, dia benar-benar berpikir bahwa kembalinya dia diharapkan oleh semua orang. Jangan khawatir, kalian berdua, formasi perlindungan gunung akan segera dipatahkan, dan Master Sekte Kuali Giok akan tetap menjadi milikku. Selama kalian patuh, posisi kalian akan tetap sama seperti sebelumnya. Zarko mengikuti penatua ketiga dan Hengki dengan janji. Guru, Anda tidak dapat merusak formasi perlindungan gunung ini. Kata Hengki buru-buru. Kenapa? Jika saya tidak merusak formasi, bagaimana saya bisa memimpin orang ke dalam sekte Kuali Giok? Zarko tertegun. Guru, sekte Kuali Giok ini cepat atau lambat akan menjadi milik Anda. Apapun yang Anda hancurkan di sekte Kuali Giok akan menjadi milik Anda. Jika Anda menghancurkan formasi perlindungan gunung, ketika Anda menjadi penguasa, apakah Anda masih memiliki kemampuan untuk membentuk formasi sebesar itu? Bahkan jika Anda memiliki kemampuan, berapa banyak sumber daya yang akan dikonsumsi oleh sekte Kuali Giok kita? Jika penatua tertinggi tahu terlalu banyak, apa yang akan dia pikirkan bahwa kamu menghancurkan susunan perlindungan gunung sekte Kuali Giok? Hengki mengajukan serangkaian pertanyaan, yang langsung mengejutkan Zarko. Terutama ketika Hengki berbicara tentang penatua tertinggi, wajah Zarko berubah. Meskipun dia datang dengan orang-orang dari kota Raja Mingli, dia tidak takut pada siapapun dari sekte Kuali Giok, tetapi dia takut pada penatua tertinggi. Lagi pula, penatua tertinggi adalah biksu peringkat 8 di alam tubuh komposit, yang jauh lebih kuat daripada Jenderal Qi yang dibawanya. Jika penatua tertinggi benar-benar waspada, mereka mungkin tidak bisa makan dan pergi. Jika saya tidak merusak formasi, bagaimana saya bisa memasuki sekte Kuali Giok, dan bagaimana saya bisa mendapatkan kembali posisi raja? Zarko bertanya dengan cara yang sangat sulit. Guru, saya telah berdiskusi dengan paman guru ketiga, jangan merusak formasi terlebih dahulu, paman guru ketiga dan saya akan menemukan cara untuk menaklukkan paman kedua. Ketika saatnya tiba, biarkan dia membuka formasi perlindungan gunung, dan Anda akan melakukannya dapat memperoleh kembali posisi tuan tanah tanpa pertumpahan darah.
Jika kamu menerobos dengan paksa, akan ada perkelahian, dan para murid yang mati karena sekte Kuali Giok semuanya akan berada di bawah komandomu. Melihat bahwa Zarko mempercayainya, Hengki buru-buru menyerang saat setrika masih panas. Ketika Zarko mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat, dan berkata kepada Jenderal Qi, "Jenderal Qi, berhentilah dengan cepat, jangan merusak formasi." "Master Sekte Hu, ada apa?" Jenderal Qi terganggu, terlihat sedikit tidak senang. "Jenderal Qi, aku punya cara untuk mengambil kembali sekte Kuali Giok tanpa pertumpahan darah. Jangan merusak formasi. Anda sangat kuat, mereka semua akan menyerah dengan patuh." Zarko menyanjung Jenderal Qi, lagi pula, pihak lain berasal dari kota Raja Mingli, jika Zarko memaksakan perintah, mereka mungkin tidak mematuhinya. Sanjungan ini benar-benar membuat Jenderal Qi sangat bangga, jadi dengan lambaian tangannya, tanda di udara itu kembali ke Jenderal Qi satu demi satu. Zarko melihat Jenderal Qi berhenti, jadi dia buru-buru berkata kepada Hengki, "Hengki, cepat pergi dengan paman ketigamu, kamu harus menangkap paman keduamu hidup-hidup, dan jangan biarkan dia melarikan diri." "Guru, jangan khawatir, paman kedua tidak akan pernah berpikir bahwa kita telah membahasnya." Hengki mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian mengedipkan mata pada penatua ketiga. Penatua ketiga berkata kepada Zarko, "Kakak pertama, tunggu saja kabar baik kami." Penatua ketiga mengikuti Hengki dan berbalik, sementara Zarko penuh kepuasan, menunggu untuk mendapatkan sekte tanpa pertumpahan darah. Penatua ketiga dan Hengki kembali ke aula utama, Ruby buru-buru bertanya, "Penatua ketiga, apakah formasinya rusak? Mengapa kalian kembali begitu cepat?" Mereka yakin untuk berhenti merusak formasi untuk sementara waktu. Penatua ketiga tersenyum. "Berhenti merusak formasi, apa yang terjadi?" Ruby bertanya dengan bingung. Penatua ketiga buru-buru menceritakan kisah Hengki yang membodohi Zarko, yang segera membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, dan suasananya menjadi jauh lebih santai. Mereka tidak berharap Zarko benar-benar mempercayainya, dan sekarang mereka tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. "Master Sekte, meskipun kita telah membodohi Zarko untuk saat ini, dia seharusnya akan segera bertindak. Lagi pula, kakak kedua sudah mati. Kemana kita bisa pergi dan menangkap kakak kedua untuknya? Masalahnya adalah membiarkan Tuan Chen mempercepat kedatangannya, dan buat strategi yang bagus untuk menghadapi musuh," kata penatua ketiga. "Baiklah, saya akan menghubungi Dev lagi. Anda segera memimpin seseorang untuk mengumpulkan sumber daya di sekte. Jika Zarko benar-benar menyerang, kita akan membakar sumber daya, sama sekali tidak diserahkan pada Zarko." Ruby memerintah. Dia telah memutuskan bahwa jika Zarko menyerang dan tidak bisa melawan, maka dia akan memberi Zarko sebuah sekte Kuali Giok yang hancur. "Aku patuh," penatua ketiga mengangguk, meskipun dia membawa orang-orang pergi. Pada saat ini, Dev bergegas ke sekte Kuali Giok dengan kecepatan tinggi, kecepatannya secepat kilat, dan bahkan siluet sosok itu bisa dilihat. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan akan segera beberapa jam, tetapi penatua ketiga dan Hengki masih belum muncul. "Master Sekte Hu, sudah beberapa jam, berapa lama kita harus menunggu?" Jenderal Qi bertanya dengan tidak sabar saat ini. Zarko tidak berbicara, dan menatap ke arah sekte dengan sedikit cemberut. Pada saat ini, dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Menurutnya, penatua ketiga pasti bukan seseorang yang akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, penatua ketiga masih memegang metode untuk membuka pavilion pengobatan Tibet di tangannya, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia telah menjadi penguasa selama bertahun-tahun, dan ketiga penatua tidak menyerah, dan mendirikan penduduk di luar sekte sendirian. Dalam waktu singkat ini, penatua ketiga akan menyerah pada penatua kedua? Zarko akhirnya menyadarinya. Ini rusak, aku benar-benar tertipu. Zarko tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan akhirnya menyadarinya. Jenderal Qi, cepat hancurkan formasi, aku ditipu oleh kedua orang ini. Bajingan. Aku akan mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan bagian. Zarko merong marah, dan amarah bangkit dari tubuhnya. Melihat ini, Jenderal Qi melambaikan tangannya, dan banyak tanda terbang lagi. Dengan cahaya keemasan menyinari formasi pelindung gunung, retakan mulai muncul di formasi pelindung gunung segera. Boom! Dengan suara keras,
Formasi penjaga gunung runtuh sepenuhnya, dan Zarko bergegas ke sekte Kuali Giok dalam sekejap. Merasakan suara gemuruh yang keras di luar, Ruby dan penatua ketiga tahu bahwa formasi yang melindungi gunung telah rusak. Ruby memimpin orang-orang dan berjaga di pintu masuk aula utama, sementara penatua ketiga dan Hengki memimpin beberapa orang untuk memimpin dan menjaga di depan. Zarko dengan marah membawa orang-orangnya ke depan aula utama, menatap Ruby yang dilindungi di tengah, dia langsung mengerti segalanya. Kamu berani berbohong padaku, hari ini aku akan mencabik-cabik mayatmu menjadi ribuan bagian. Zarko meraung, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Zarko, kamu benar-benar membawa orang luar untuk menyerang sekte Kuali Giok. Ini adalah pengkhianatan. Apakah kamu ingin mengikuti jejak penatua kedua? Ruby berkata kepada Zarko dengan wajah dingin. Penatua kedua adalah kentut. Hari ini saya membawa Jenderal Qi dari kota Raja Mingli. Dia memiliki kekuatan peringkat kelima dari alam komposit. Bagaimana bisa dibandingkan dengan penatua kedua? Semua yang menentang saya binasa, mereka yang bersedia menyerah kepada saya sekarang, segera berdiri untuk saya, jika tidak mereka akan dibunuh. Zarko berkata kepada banyak murid dari sekte Kuali Giok. Tapi semua murid dari sekte Kuali Giok saling memandang dengan cemas, dan tidak ada yang bergerak. Hal ini membuat Zarko sangat marah. Oke, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Zarko mengatakannya, tubuhnya melonjak, dan tiba-tiba aura pembunuh yang tak terbendung muncul. Ekspresi penatua ketiga membeku, dan tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, karena saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa menghadapi Zarko. Zarko, jangan gila. Penatua ketiga melompat, dan aura menakutkan langsung meletus. Persis seperti itu, Zarko dan penatua ketiga meninju pada saat yang sama di udara. Boom! Suara besar itu langsung menghancurkan bumi, dan asap serta debu mengepul. Sesosok terbang terbalik dari asap dan debu, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah penatua ketiga. Wajah penatua ketiga sangat jelek, dan dia masih batuk darah. Saudara muda ketiga, meskipun kamu dan aku sama-sama berada di peringkat ketiga dari alam komposit, kamu masih lebih rendah dariku. Hari ini aku akan membunuh semua orang yang mengkhianatiku. Zarko melirik semua orang, matanya berkedip dingin. Semua murid mematuhi perintah dan bersumpah untuk melindungi Master Sekte. Hengki tiba-tiba berteriak, membuat semua murid dari sekte Kuali Giok berdiri di depan Ruby. Melihat ini, Zarko menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, Hengki, sebagai muridku, kamu telah mengkhianatiku sekarang. Aku akan mengirimmu ke neraka dan mencegahmu berinkarnasi selamanya. Napas Zarko melaju dengan momentum, mengikuti dengan pukulan ke arah Hengki. Pukulan ini langsung menyebabkan badai-badai besar, yang membuat banyak murid dari sekte Kuali Giok tak tertahankan, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Tapi Hengki menghadapi badai besar, matanya penuh tekad. Meskipun dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Zarko, dan dia tidak bisa memblokir pukulan sama sekali, Hengki tidak mengelak. Badai besar yang membawa aura kematian saat ini terlihat menuju tubuh Hengki. Melihat badai besar akan mendekati Hengki, sesosok tiba-tiba berdiri di depan Hengki, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Badai besar dikalahkan dan menghilang seketika di bawah cahaya putih ini. Tuan Chen. Melihat orang yang berdiri di depannya, Hengki berteriak penuh semangat. Dev tersenyum sedikit, lalu menatap Ruby dan berkata, Aku tidak terlambat, kan? Ruby menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu datang tepat waktu. Dev? Ketika Zarko melihat Dev, wajahnya menjadi pucat. Zarko, apakah kamu gatal dan berani membawa orang untuk menyerang sekte Kuali Giok? Apa kamu lelah hidup? Kata Dev dengan jijik. Zarko mengerutkan kening, dan memandang Dev dengan penuh amarah. Itu nada yang besar, tampaknya Anda juga telah dipromosikan ke alam tubuh komposit, tapi Anda pendatang baru di alam tubuh komposit, berani berbicara kepada saya seperti itu. Aku melihatmu. Sepertinya kamu lelah hidup. Zarko berkata, dan melemparkan tinjunya ke arah Dev. Zarko selalu menyimpan kebenciannya pada Dev di dalam hatinya. Karena kamu memandang rendah kultivator alam komposit yang baru dipromosikan, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan kultivator ala komposit yang baru dipromosikan. Kata Dev, dengan tangan kanannya tiba-tiba mengepal, dan cahaya keemasan meledak dari tangan kanan Dev.
Tinju cahaya suci. Dev juga melontarkan pukulan. Blaar. Kedua tinju bertabrakan, dan cahaya keemasan tersebar ke segala arah seperti ledakan. Zarko hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, seperti kereta yang bergerak, menghantam dadanya dengan keras. Zarko langsung dikirim terbang oleh kekuatan ini, dan banyak tulang di tubuhnya hancur di bawah kekuatan ini, dan darah menyembur tanpa henti. Blaar. Tubuh Zarko jatuh di depan Jenderal Ki. Jenderal Ki dan banyak prajurit buas memandang Zarko di depan mereka, hanya untuk melihat wajah Zarko seputih kertas, dan lengannya cacat, jelas patah. Pada saat ini, Jenderal Ki dan para prajurit binatang buas dari kota Raja Mingli semuanya tercengang. Anda harus tahu bahwa Zarko adalah kultivator tingkat ketiga dari alam tubuh komposit, jadi bagaimana dia bisa begitu rentan di depan Dev, seorang pendatang baru di alam tubuh komposit? Ini sama sekali tidak ilmiah. Zarko terengah-engah, bangkit dari tanah dengan susah payah, dan menatap Dev dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Zarko tidak percaya, dia terluka parah oleh pukulan Dev. Apakah kamu masih berani meremehkanku, seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam komposit? Dev menatap Zarko dengan seringai di wajahnya dan berkata, Aku mengerti, Ruby bisa menjadi tuan, dan penatua kedua bisa dibunuh, itu pasti karena kamu. Zarko mengetahuinya, dengan kekuatan penatua ketiga dan Ruby, itu tidak mungkin untuk mengalahkan penatua kedua penatua dan para pembudidaya iblis itu. Pasti karena kehadiran Dev, Ruby menang. Sudah terlambat bagimu untuk mengerti, hari ini kamu akan mati di bawah pedang tajam seperti penatua kedua. Kata Dev perlahan. Yang sudah disiapkan. Hahaha, kamu terlalu meremehkanku. Meskipun kamu bisa mengalahkanku, orang yang aku undang kali ini adalah Jenderal Kota Raja Mingli. Jenderal Ki adalah kekuatan kelas 5 dari alam komposit. Aku tidak percaya itu kamu bisa mengalahkannya. Tidak mungkin. Jenderal Ki, tolong bantu aku membunuh orang ini, dan ketika aku menjatuhkan sekte Kuali Giok, aku akan membiarkan Jenderal Ki menikmati berbagai sumber pil dari sekte Kuali Giok. Zarko melihat di Jenderal Ki dan menjanjikan dia manfaat. Mendengar bahwa dia dapat dengan bebas menikmati sumber daya pil sekte Kuali Giok, wajah Jenderal Ki tiba-tiba menunjukkan ekspresi keserakahan. Tidak masalah, itu tidak lebih dari kekuatan alam komposit yang baru dipromosikan. Meskipun orang ini dapat melompati dalam bertarung, saya tidak percaya dia masih bisa mengalahkan saya, kata Jenderal Ki, dan tiba-tiba maju selangkah. Ketika Jenderal Ki mengambil langkah ini, aura menakutkan langsung mengubah warna dunia, dan tekanan tak terlihat membuat semua orang di sekte Kuali Giok merasa mandek untuk bernapas, dan semuanya menunjukkan ekspresi sedih. Merasakan aura yang memancar dari Jenderal Ki, Dev mengangkat mulutnya, lalu melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual yang sangat besar langsung mengalahkan aura Jenderal Ki, dan semua orang di sekte Kuali Giok merasa lega. Nak, aku akan membunuhmu dengan tidak lebih dari 2 pukulan. Jenderal Ki sedikit menyipitkan matanya. Apakah ada 2 pukulan? Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Dev mencibir. Nada yang sangat gila, sepertinya aku ingin menunjukkannya padamu. Setelah Jenderal Ki selesai berbicara, tubuhnya langsung melesat ke arah Dev seperti binatang buas. Ketika Jenderal Ki bergegas menuju Dev, tubuhnya berubah menjadi caetah dalam sekejap, dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar. Jenderal Ki melewati kehampaan dan tiba di depan Dev dalam sekejap. Pemandangan menakjubkan ini langsung mengejutkan semua orang, dan dia dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, yang menunjukkan bahwa kecepatan lawan telah mencapai titik ekstrim. Dev, hati-hati. Teriak Ruby, dia tahu bahwa Dev pasti berada di bawah banyak tekanan melawan lawan dari peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Tapi Dev tersenyum sedikit pada Ruby, dan memberi isyarat meyakinkan, sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius Jenderal Ki. Melihat penampilan santai dan nyaman Dev, Jenderal Ki menjadi semakin marah. Wan Fukuan. Jenderal Ki berteriak keras, tanda di sekujur tubuhnya menyala, dan tinjunya bahkan tertutup rapat dengan tanda. Itu adalah pukulan bagi Dev. Dia masih merapal mantra. Dev mengangkat mulutnya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, memblokirnya tepat di depannya. Blaar. Langit dan bumi berguncang, dan matahari serta bulan redup. Di bawah pukulan ini, keduanya mundur 3 langkah pada saat yang sama.
Pukulan ini terbagi rata, tetapi Jenderal Qi, sebagai penyerang, jelas kalah. Jenderal Qi mengerutkan kening, dan memandangi pedang pembunuh naga di tangan Dev dengan tak percaya. Pedang pembunuh naga. Senjata ajaib dari sekte pemurnian artefak? Dev tidak menyangka Jenderal Qi, seorang monster, bahkan akan tahu pedang pembunuh naga. Aku tidak berharap kamu mengenali pedang pembunuh naga, tapi suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedang pembunuh naga. Setelah Dev selesai berbicara, dia maju selangkah, dan pedang pembunuh naga menebas dengan momentum, dan sebuah tembakan cahaya pedang besar lurus menuju ke Jenderal Qi. Jenderal Qi mungkin takut dengan kekuatan pedang pembunuh naga, jadi dia melontarkan pukulan untuk memblokirnya, tetapi tubuhnya mundur lagi dan lagi. Melihat Jenderal Qi dipaksa mundur lagi dan lagi oleh pedang Dev, ekspresi Zarko sangat jelek. Seperti teman-teman yang membaca dan mendengarkan. Wajah menyeringai dengan mata bahagia, wajah menyeringai dengan mata bahagia. Tapi ketika Jenderal Qi terus mundur dan belum sempat menstabilkan sosoknya, Dev melancarkan serangan lagi. Cahaya pedang yang menakutkan berayun lagi, dan itu langsung menuju Jenderal Qi. Jenderal Qi terkejut dan marah. Dia adalah kultivator alam komposit kelas 5 yang bermartabat, tetapi dia dipaksa mundur lagi dan lagi oleh Dev, seorang pendatang baru di alam komposit. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas, dan dia selalu dirugikan. Ah! Jenderal Qi meraung dengan gila, dan dengan raungan itu, penghalang tak terlihat muncul seketika. Blar! Cahaya pedang Dev menghantam penghalang dengan keras, dan cahaya pedang besar dengan mudah merobek penghalang. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan Jenderal Qi kehilangan pusat gravitasinya secara tiba-tiba, dan dia berguling ke tanah, terbang lebih dari 10 meter sebelum hampir berhenti. Pada saat ini, Jenderal Qi terlihat sangat malu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Untuk sementara, penonton terdiam. Jenderal Qi adalah kultivator alam tubuh komposit tingkat 5, dan kekuatannya secara alami tidak perlu ditanyakan, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi penjaga kota Raja Mingli. Tetapi orang seperti itu, di bawah serangan Dev, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dipukuli ke tanah hingga merangkak. Zarko hanya merasa bahwa otaknya tidak cukup. Dev hanyalah seorang kultivator yang baru dipromosikan dari alam tubuh komposit, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Dev memegang pedang di satu tangan, menatap Jenderal Qi dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak membiarkan saya melihatnya? Mungkinkah kamu ingin melihat orang-orang dari kota Raja Mingli aku dipukuli hingga rata dengan tanah?" Dev melihat wajahnya. Untuk bersenang-senang, Dev sama sekali tidak menyukai kota Raja Mingli. Pertama, busur Raja Dewa miliknya dicuri oleh monster lalat dari kota Raja Mingli, dan kemudian Xavier mengincarnya di mana-mana, dan bahkan berkomplot dengan Ben untuk membunuhnya. Sekarang Zarko yang memimpin orang-orang dari kota Raja Mingli untuk menyerang sekte Kuali Giok lagi. Semuanya telah menunjukkan bahwa kota Raja Mingli adalah musuh Dev. Karena itu adalah musuh, Dev tidak perlu bersikap sopan. Kata-kata Dev seperti tamparan keras, menampar wajah Jenderal Qi dengan keras, membuat Jenderal Qi sangat marah. Di mata Jenderal Qi, Dev hanyalah seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam tubuh komposit, karakter kecil yang tidak penting, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Dev. Bahkan jika Dev mengalahkan Zarko, Jenderal Qi tidak terlalu memperhatikan Dev, dan sekarang, karakter kecil inilah yang dia benci, yang membuatnya kalah dan jatuh ke dalam perkelahian. Jenderal Qi, Dev bukan orang dengan kekuatan tinggi, tapi kekuatannya tak terduga. Kamu tidak boleh ceroboh. Zarko buru-buru berkata kepada Jenderal Qi. Zarko mengatakan ini untuk menyelamatkan muka Jenderal Qi, sehingga kekalahan barusan disebabkan oleh kecerobohan Jenderal Qi sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan ceroboh lagi. Jika aku tidak ceroboh barusan, aku tidak akan dipaksa olehnya sehingga aku jatuh ke tanah. Kali ini tidak akan terjadi lagi. Setelah Jenderal Qi selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergegas dengan tendangan instan, orang itu meninju Dev seolah-olah dia lepas dari tali. Angin tinju yang mengerikan melolong, tetapi Dev menunjukkan sedikit sarkasme, mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan sama sekali tidak melihat Jenderal Qi. Terlepas dari apakah Jenderal Qi ceroboh atau tidak, Dev tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Dev masih memiliki pedang pembunuh naga di tangannya, dan Jenderal Qi tidak bersenjata, jadi Dev bahkan lebih berani.
Melihat sarkasme Dev, Jenderal Ki menjadi semakin marah, dan gaya meninju yang menakutkan langsung mengunci Dev dengan kuat. Tapi Dev melambaikan pedang pembunuh naga, dan kilatan cahaya keemasan keluar dari pedang pembunuh naga dalam sekejap. Cahaya pedang ini sangat tajam, menembus angin kepalan dalam sekejap, menembus penghalang angin kepalan, dan langsung menuju Jenderal Ki. Ketika Jenderal Ki melihat ini, dia langsung terkejut. Dia telah meledak dengan seluruh kekuatannya saat ini. Pukulan ini mungkin menghancurkan seluruh sekte Kuali Giok. Tapi pukulan mengerikan inilah yang dipatahkan dengan mudah oleh pedang Dev. Jenderal Ki terkejut, dan buru-buru berhenti untuk memblokir. Jika dia tidak berhenti, dia mungkin akan terpotong menjadi dua oleh pedang Dev. Tang! Dengan ledakan keras, cahaya pedang menebas perisai Jenderal Ki, dan kekuatan serangan balasan yang besar membuat Jenderal Ki mundur seketika. Tapi sebelum sosoknya stabil, cahaya pedang lain dari Dev tiba lagi. Jenderal Ki buru-buru melambaikan tangannya, membentuk perisai di depannya berulang kali, menghalangi serangan Dev. Tapi hasilnya tetap sama, tubuh Jenderal Ki terus mundur, tapi serangan Dev berlanjut satu demi satu, dengan cahaya pedang menebas satu demi satu. Pada akhirnya, Jenderal Ki kembali dipukul ke tanah dan berguling jauh. Setelah melihat Jenderal Ki dipukul ke tanah, Dev berhenti. Kali ini, Dev menatap Jenderal Ki lagi dengan pedang di tangannya dan berkata, "Hei, apakah kamu ceroboh lagi kali ini?" Kalimat ini membuat wajah Jenderal Ki pucat. Seketika menjadi merah, dan Ruby dan yang lainnya di samping tertawa terbahak-bahak. Melihat Dev berurusan dengan Jenderal Ki dengan begitu mudah dan nyaman, Ruby dan ketiga penatua juga santai, menyaksikan Dev memukuli Jenderal Ki dengan keras seperti menonton kegembiraan. Adapun Zarko dan para prajurit buas dari kota Raja Mingli, menyaksikan Jenderal Ki mundur seperti terakhir kali, berguling kembali seperti keledai malas, wajah mereka sejelek makan tahi. Jenderal Ki perlahan bangkit, kemerahan di wajahnya surut, membiru dan putih satu demi satu, matanya penuh keganasan. "Jenderal Ki, kamu masih ceroboh. Dev memiliki senjata, dan kamu tidak bersenjata. Bukankah ini jelas merugikan?" Zarko memikirkan alasannya lagi, ingin menyelamatkan muka Jenderal Ki. Tapi semua orang tidak bodoh. Jenderal Ki, kultivator alam tubuh komposit tingkat 5, dapat dengan mudah berurusan dengan kultivator alam tubuh komposit yang baru dipromosikan bahkan dengan tangan kosong, tetapi dalam situasi saat ini, jelas bahwa Jenderal Ki lebih rendah dari yang lain. Namun, tanpa senjata, aku benar-benar dirugikan, dan yang dipegang Dev adalah pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata ilahi. Jika tidak ada senjata ilahi, aku akan mengajarnya beberapa kali. Jenderal Ki tahu bahwa Zarko berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia berkata di sepanjang jalan. "Apakah menurutmu pedang pembunuh nagaku yang mengalahkanmu?" Dev mencibir, lalu melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga menghilang. "Jika demikian, maka aku tidak perlu menggunakan pedang pembunuh naga lagi. Bagaimana bertarung dengan tangan kosong?" Tindakan Dev mengejutkan Jenderal Ki untuk sesaat, dia tidak pernah menyangka Dev akan melakukan hal seperti itu. "Dev, beraninya kamu mempermalukanku? Aku akan membunuhmu." Jenderal Ki meraung marah. "Hahaha, jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Kamu bilang kamu baru saja bilang akan menghajarku beberapa kali, tapi aku masih berdiri di sini begitu saja?" Dev tertawa mengejek. Mendengar kata-kata Dev, Jenderal Ki sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Sekarang dia diawasi oleh begitu banyak orang, dan ada banyak prajurit buas di bawahnya, dia benar-benar terhina. "Dev, kamu benar-benar membuatku marah, dan aku akan memberitahumu konsekuensinya." Jenderal Ki mengertakkan gigi, menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Aku sudah membuatmu kesal sepanjang waktu. Jika kamu punya trik, gunakan saja. Bahkan jika aku tidak menggunakan pedang naga, aku masih bisa mengalahkanmu sampai mati. Dengan ini kamu sangat memalukan, lalu kenapa kamu tidak meledak saja dan mati sendiri? Dengan cara ini, kami masih bisa mendengar suaranya, dan kamu bisa mati dengan cara yang pantas." Dev masih memprovokasi dan mengejek Jenderal Ki. Jenderal Ki tidak tahan lagi, tampaknya paru-parunya akan meledak, jadi dia meraung, dan tanda di tubuhnya terbang ke udara dalam sekejap, dan kemudian beberapa cahaya keemasan menyinari tubuh Jenderal Ki. Tubuhnya mulai bergetar tanpa henti. Berkah darah binatang?
Tuan Chen, orang ini memicu pemberkatan darah binatang, Anda harus berhati-hati. Melihat ini, penatua ketiga buru-buru berkata dengan keras kepada Dev. Berkat darah binatang? Dev bingung sepanjang jalan, tidak tahu jenis latihan apa itu. Tuan Chen, pemberkatan darah binatang adalah metode rahasia. Itu membakar esensi darah leluhur mereka untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, konsekuensi dari itu akan mencegah kekuatan mereka meningkat dan beberapa orang akan mundur dan bahkan mati dalam depresi karena membakar esensi darah leluhur mereka. Penatua ketiga mengikuti Dev untuk memperkenalkan. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa itu seperti manusia yang membakar esensi dan darah. Dev, aku ingin kamu mati, bahkan jika aku mengorbankan hidupku, aku tidak bisa menghina reputasi leluhurku. Dengan raungan Jenderal Qi, tanda di udara jatuh pada Jenderal Qi dalam sekejap. Lalu tanda dengan cepat menyatu dengan setiap inci kulit Jenderal Qi dari kejauhan, tanda padat menggeliat di tubuh Jenderal Qi seperti serangga. Pada saat ini, aura Jenderal Qi melonjak dengan liar, dan semua orang di sekte Kuali Giok merasakan tekanan dari Jenderal Qi. Dan para prajurit binatang itu memandang Jenderal Qi dengan hormat. Anda harus tahu bahwa tidak setiap klan binatang dapat diberkati dengan darah binatang. Meskipun berkat darah binatang akan benar-benar menghancurkan basis kultivasi, itu juga mewakili kekuatan klan binatang dengan semangat gigih dan berkorban. Tuan Chen, kami di sini untuk membantu Anda. Saya khawatir Anda bukan tandingannya sendiri. Penatua ketiga dan Ruby melangkah maju satu demi satu. Melihat ini, Zarko memimpin para prajurit buas maju, dan pertarungan akan segera dimulai. Mundur. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendekat. Dev melambaikan tangannya, menyebabkan penatua ketiga dan yang lainnya mundur. Mendengarkan kata-kata Dev, semua orang di sekte Kuali Giok tidak berpikir itu salah, karena mereka tahu bahwa Dev mengatakan yang sebenarnya. Jika ada pertarungan nyata, dengan kekuatan Jenderal Qi, mereka benar-benar tidak bisa maju. Ruby memandang Dev saat ini, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ketua sekte, saya percaya Tuan Chen, dia akan baik-baik saja. Kata Hengki saat ini. Di mata Hengki, Dev telah menjadi perwakilan dari kemahakuasaan. Dia sangat percaya bahwa Dev dapat mengatasi segalanya. Ruby mengangguk, dan memandangi sosok Dev yang tidak tinggi, tetapi pada saat ini dia penuh dengan kesombongan yang mendominasi. Tidak ada yang bisa menghentikan Dev di dunia. Tetapi saat ini, hanya Dev yang tahu bahwa kekuatan Jenderal Qi tumbuh pesat di bawah restu darah binatang buas, dan Dev tidak yakin bisa mengatasi hal itu. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kepanikan sekarang. Sekarang dia adalah tulang punggung semua orang di sekte Kuali Giok. Jika dia menunjukkan kepanikan, banyak murid dari sekte Kuali Giok mungkin akan berada dalam kekacauan. Ada getaran di kehampaan, tanda di tubuh Jenderal Qi berhenti, dan sinar cahaya menyelimuti tubuh Jenderal Qi. Pada saat ini, aura Jenderal Qi telah naik ke level yang menakutkan. Dev, kamu memaksaku untuk menggunakan berkah dari darah binatang, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara Jenderal Qi menjadi sangat kasar setelah menerima berkat dari darah binatang, seperti guntur, itu berdengung. Wajah Jenderal Qi bahkan lebih ganas, terlihat sangat menakutkan. Maju saja, aku sudah cukup muak mendengar omong besarmu, kata Dev dengan ekspresi jijik. Pergilah ke neraka. Wajahnya dan berkata. Jenderal Qi meraung, lalu menginjak kaki kanannya, seluruh tanah bergetar, dan kemudian tubuhnya seperti bola api, dan dia langsung menuju Dev. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Jenderal Qi menyerang, kekuatan yang menakutkan telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, Dev menarik napas dalam-dalam. Di bawah berkah darah binatang, kekuatan Jenderal Qi jauh melebihi harapannya, dan Dev tidak berani melakukan reservasi lagi. Ruang berosilasi, dan tepat di atas kepala Dev, sebuah lonceng besar muncul, dan gelombang udara yang menakutkan naik ke langit, dan kemudian membungkus Dev dengan erat. Lonceng pola naga muncul, dan aura yang memancar dari lonceng pola naga menyelimuti Dev dengan erat, dan seluruh kehampaan menjadi bergetar karena kemunculan lonceng pola naga. Semua orang yang hadir mau tidak mau melihat lonceng naga di atas kepala Dev, dan mereka semua terkejut. Ketua ketiga dan yang lainnya telah melihat Dev menggunakan lonceng pola naga. Karena lonceng pola naga itulah Dev menaklukkan monster pamungkas dalam Bagan Huanghe.
Jenderal Ki melihat lonceng pola naga di atas kepala Dev, dan tidak bisa menahan cemberut, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lonceng naga itu mengandung semacam aura binatang. Bunuh! Teriak Dev dengan keras, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev lagi, dan pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayunkannya ke arah Jenderal Ki. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat meletus dari lonceng pola naga di atas kepalanya, menutupi Dev dengan erat, memberi Dev perlindungan yang kuat. Blaar! Cahaya pedang Dev bertabrakan dengan Jenderal Ki dengan keras, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Setelah ledakan, kekuatan yang mengerikan menyebabkan bumi retak, pasir dan batu beterbangan, berhamburan ke segala arah. Dampak besar menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya runtuh seketika. Cepat sembunyi! Penatua ketiga berteriak dan dengan cepat mundur. Banyak orang beruntung bisa melawan, tetapi beberapa orang langsung terhempas oleh gelombang kejut. Bahkan Zarko dan para prajurit buas itu pun tidak selamat. Untuk sesaat, banyak orang memuntahkan darah dan terbang jauh, terpengaruh oleh akibat dari pertempuran yang mengerikan ini. Semua orang menunjukkan kengerian di wajah mereka. Dengan akibat dari pertempuran saja, sulit bagi semua orang untuk menghadapinya, apalagi bertahan melawan musuh secara langsung. Pada saat ini, Penatua ketiga dan Ruby mengerti mengapa Dev tidak membiarkan mereka maju untuk membantu. Pada saat ini, kerikil di udara terus menyembur, bumi bergetar, dan jurang muncul. Kerumunan terus mundur, di tengah suara gemuruh yang besar, kerumunan tidak bisa melihat pertempuran antara Dev dan Jenderal Ki sama sekali. Terdengar suara keras, seperti suara sesuatu yang membentur lonceng dengan keras. Ketika asap menghilang, semua orang menemukan bahwa Jenderal Ki lah yang menerobos cahaya pedang Dev dan meninju Dev dengan keras. Namun, karena Dev memiliki kekuatan lonceng pola naga untuk melindungi tubuhnya, pukulan ini sepertinya mengenai lonceng pola naga, membuat suara mendengung. Bahkan dengan perlindungan tubuh yang kuat dari lonceng pola naga, Dev masih merasakan organ dalamnya berjatuhan terus-menerus, dan kulitnya menjadi jelek. Jenderal Ki juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa di bawah restu dari darah binatangnya sendiri, pukulan ini tidak dapat berbuat apa-apa pada Dev. Jenderal Ki menatap lonceng berpola naga, dia tahu bahwa Dev baik-baik saja, itu pasti karena lonceng berpola naga. Tepat ketika Jenderal Ki melihat lonceng pola naga tiba-tiba menjadi lebih besar, dan kemudian menyelimutinya. Melihat ini, Jenderal Ki merasa ngeri, dan tiba-tiba mundur, menghindari lonceng naga. Meskipun dia tidak tahu jenis senjata lonceng pola naga ini, dia tahu bahwa jika dia terjebak di dalam, pasti tidak akan ada buah yang enak untuk dimakan. Sosok Jenderal Ki berubah menjadi Caitah, dan gerakannya sangat cepat sehingga semua orang bahkan tidak bisa melihat bayangan Jenderal Ki. Dev sedikit mengernyit, semburan kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya seketika, dan dia menggumamkan sesuatu. Dengan sangat cepat, kehampaan di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk, dan kemudian berkas cahaya muncul, dan kemudian berkas cahaya ini berselang-seling, secara tak terduga menutupi sosok Dev dan Jenderal Ki. Ini adalah formasi sihir yang dibuat oleh Dev. Jenderal Ki berubah dari seekor Caitah. Dia paling cepat dalam hal kecepatan, jadi Dev harus menemukan cara untuk membatasi ruang pertempuran. Jika ruangnya tidak terbatas, akan sulit bagi Dev untuk menangkap sosok Jenderal Ki. Dengan restu darah binatang buas, kecepatan orang ini telah mencapai tingkat sesat, seperti halnya teleportasi. Jenderal Ki melihat berkas cahaya seperti sangkar di sekelilingnya, dan tiba-tiba ekspresinya berubah, "Kamu juga seorang master formasi? Aku tahu banyak hal, dan aku akan membiarkanmu melihat semuanya hari ini." Dan di atas pedang pembunuh naga, nyala api muncul, dan nyala api menyala, meskipun nyala api tidak besar, suhu yang sangat panas membuat orang merasa tercekik. Dev menggunakan api pamungkas klan iblis pada pedang pembunuh naga, menambahkan cahaya pedang ke api, dan menambahkan lonceng pola naga untuk menyerang kapan saja di udara. Dev tidak percaya bahwa Jenderal Ki tidak dapat ditahan. Kamu tahu banyak, tapi jarak kekuatan di antara kita tidak bisa ditutupi dengan beberapa senjata dan teknik rahasia. Jenderal Ki mendengus dingin. Dev mengabaikannya, tetapi menebas dengan pedang. Cahaya pedang bercampur dengan api, dan dia langsung menuju Jenderal Ki. Lonceng pola naga di atas kepalanya juga terus-menerus menutupi Jenderal Ki. Namun, Jenderal Ki tidak panik, melihat cahaya pedang mendekati matanya,
dan lonceng pola naga mencapai puncak kepalanya, sosok Jenderal Qi tiba-tiba menghilang perlahan. Pedang Dev gagal, dan melihat Jenderal Qi, dia sudah mencapai sisi lain. Hahaha, percuma, kamu tidak bisa menyentuhku sama sekali. Jenderal Qi tertawa terbahak-bahak, karena kecepatannya yang begitu cepat hingga hampir menghilang, namun di mata orang lain, sosok Jenderal Qi masih ada di tempatnya. Itu sebabnya ini terjadi, serangan Dev gagal. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain memanggil kembali lonceng pola naga dan melayang di atas kepalanya. Kekuatan lonceng pola naga terus menyelimuti Dev untuk melindungi Dev. Menghadapi Jenderal Qi dengan kecepatan seperti itu, Dev sedikit mengernyit. Dia ingin menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Dengan cara ini, dia bisa menempati banyak posisi. Kemanapun Jenderal Qi pergi, Dev akan menjadi yang pertama untuk menyerang. Namun, ilmu pedang 9 bayangan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, Dev mungkin tidak dapat bertahan lama. Tepat ketika Dev bingung, dia tiba-tiba teringat penguasa Bagan Huang He, matanya menyala, dan dia dengan cepat mengeluarkan Bagan Huang He, dan dengan batu permata pada penguasa Bagan Huang bersinar terang, binatang buas muncul satu demi satu. Deru binatang buas membuat seluruh pegunungan tempat sekte Kuali Giok berada tampak mendidih. Melihat binatang buas yang muncul tiba-tiba, ekspresi Jenderal Qi membeku, dia tidak menyangka Dev masih memiliki senjata lagi sehingga dia tidak bergerak. Serang! Dev memerintahkan binatang buas untuk menyerang Jenderal Qi, dan Dev sendiri naik dengan pedang. Tiba-tiba, dalam formasi, semua jenis bayangan saling silang, dan tidak ada yang bisa melihat pertempuran dengan jelas. Mengandalkan semua jenis senjata magis, serta api pamungkas, Dev hampir tidak mengikuti Jenderal Qi untuk bertarung, sehingga dia tidak akan dikalahkan. Tetapi Dev tahu bahwa memobilisasi begitu banyak senjata magis, ditambah dengan api, akan menghabiskan banyak sekali kekuatan spiritual Dev, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan untuk mengendalikan ini. Jenderal Qi juga memiliki wajah yang penuh kengerian saat ini. Sebagai penjaga kota Raja Mingli, dia bahkan tidak memiliki senjata sihir yang layak di tangannya. Tapi Dev, seorang biksu yang baru dipromosikan ke alam tubuh komposit, memiliki begitu banyak senjata ilahi. Pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, penguasa Bagan Huang He, api pamungkas. Sial, ini sangat tidak adil, Jenderal Qi sangat tidak puas di hatinya, mengapa Dev memiliki begitu banyak harta. Bersambung ke episode 263. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.